Aliansi Kultivator memiliki 2 sekte, 4 kuil, dan 8 wilayah. Wilayah pembantaian menciptakan dunia mereka sendiri sebagai basis. Sudah lama, pendiri wilayah pembantaian mengambil alih celah yang tersisa dari alam surgawi hujan yang runtuh. Dia juga mengumpulkan banyak logam surgawi untuk menciptakan 99 pedang surgawi. 99 pedang surgawi ini menjadi bangunan unik bagi wilayah pembantaian. Dalam aliansi Kultivator, nama wilayah pembantaian terkenal, dan selama puluhan ribu tahun, ia telah menyelesaikan eksploitasi yang tak terhitung jumlahnya untuk aliansi Kultivator. Apakah itu adalah pertempuran pertama melawan 4 sekte ilahi atau pertempuran dengan sekte mayat? Semua konflik itu memiliki bayangan wilayah pembantaian. Tidak banyak negara peringkat 6 yang pernah mendengar tentang wilayah pembantaian, tetapi begitu mereka mencapai peringkat 7, wilayah pembantaian akan menjadi nama yang terkenal. Di planet peringkat 7, begitu kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka tidak akan mau meninggalkan jiwa mereka di bawah kendali orang lain. Serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh sentimen ini semua ditangani oleh wilayah pembantaian. Pertumpahan darah yang disebabkan oleh hal-hal ini memberi mereka reputasi yang keji. Tentu saja, ada banyak kultivator yang wilayah pembantaian tidak bisa tangani. Ini ditangani oleh kekuatan lain dalam aliansi kultivator. Wilayah pembantaian bisa dikatakan sebagai pedang aliansi. Mereka yang direkrut oleh wilayah pembantaian adalah orang-orang yang telah menghabiskan hidup mereka dalam pembantaian. Selama puluhan ribu tahun, wilayah pembantaian mempertahankan inti 99 kultivator. Jika ada yang mati, mereka akan segera diisi ulang. Selain 99 kultivator ini, ada juga murid luar. Ada banyak murid luar, dan mereka dipimpin oleh 99 kultivator ini. Selain 99 ini, ada juga tuan wilayah dan wakilnya. Bisa dikatakan bahwa wilayah pembantaian adalah sekte, tetapi itu jauh lebih kuat daripada kebanyakan sekte. Tidak banyak orang yang mau memprovokasi wilayah pembantaian. Bahkan beberapa kultivator kuat akan merasakan sakit kepala saat datang ke wilayah pembantaian. Tidak hanya orang-orang ini kejam, mereka juga sangat pandai bersembunyi. Jika mereka gagal dalam misi, mereka bisa segera mundur dan menyembunyikan semua jejak diri mereka sendiri. Dari kelahiran wilayah pembantaian, tidak pernah ada seseorang yang membantai di wilayah mereka. Jika ada, maka apa yang dilakukan Wang Lin nyaris tidak dihitung. Namun semua ini berubah saat suara dingin King Sui menggema. Banyak bangunan seperti pedang runtuh. Rantai besi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan berubah menjadi badai yang menyapu wilayah pembantaian. Semburan raungan keluar, dan dalam sekejap, bayangan yang tak terhitung terbang keluar dari badai. Para kultivator ini semuanya berpakaian hitam dan memiliki usia yang berbeda-beda. Tingkat kultivasi mereka bervariasi dari ilusiin hingga tahap pertengahan Nirvana Scryer. Sebagian besar dari mereka berada pada tahap Yin Yang, sangat sedikit di Nirvana Scryer. Su Mu, bisakah kamu membantuku dengan kaki tangan ini? Dengan satu langkah, King Sui melangkah melewati para kultivator berkulit hitam. Dengan kelicikan Wang Lin, dia secara alami mengerti King Sui mengiriminya banyak uang. Meskipun ada banyak kultivator, dia memiliki tubuh dewa kuno, sehingga tidak akan sulit untuk membunuh mereka. Senior bisa tenang. Saat Wang Lin berbicara, dia mengambil langkah dan melemparkan pukulan. Ada ledakan keras dan ledakan sonik muncul di hadapan Wang Lin. Kekosongan pecah dan retakan menyapu ke depan. Badai tak berujung yang dibentuk oleh pukulan Wang Lin terkondensasi menjadi satu titik dan bergegas keluar. Bahkan puncak ekspresi tahap akhir Nirvana Scryer akan berubah saat menghadapinya. Jika mereka sedikit terlambat menghindari, mereka akan terbunuh seketika. Di depan Wang Lin adalah beberapa kultivator ilusiin yang telah menghabiskan hidup mereka dalam pembantaian. Saat mereka mendekati, ekspresi mereka diubah oleh pukulan Wang Lin. Suara letusan bergema di dalam tubuh mereka dan sejumlah besar darah keluar. Orang di depan Wang Lin tidak bisa menahan sama sekali dan tubuhnya runtuh. Saat tubuhnya berhamburan, para kultivator di sekitarnya dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan. Mereka ingin melarikan diri, tetapi pada saat ini, mereka jelas merasa bahwa kekuatan misterius telah mengunci lingkungan, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Semua tubuh kultivator ini runtuh dan jiwa asal mereka terbang keluar dan ditangkap oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu luar biasa cepat. Semua kultivator sekitarnya terguncang. Su Mu. Dia adalah surgawi Guntur Alhiven Su Mu. Seseorang segera mengenali identitas Wang Lin. Wajah Wang Lin dingin. Ada sekitar 100 kultivator di hadapannya. Meskipun ada banyak dari mereka, dia menganggap tidak satu pun dari mereka ancaman. Jika sebelumnya, tidak mungkin bagi Wang Lin untuk menghadapi para kultivator ini. Namun sekarang dia telah menjadi dewa kuno bintang 5. Semuanya berbeda. Wang Lin mengambil langkah, riak muncul di bawah kakinya, dan dia menghilang. Spasial bending. Mata kultivator Nirvana Scryer tahap awal terbuka lebar. Syok dan kaget memenuhi matanya dan kulit kepalanya mati rasa. Dia akan kehilangan akalnya, dan dia mundur tanpa ragu. Dia benar-benar tahu spasial bending. Tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki wilayah pembantaianku, akan sangat sulit untuk melukainya.
sosok Wang Lin menghilang. Saat muncul kembali, dia berada di belakang seorang kultivator ilusiin. Setelah dia muncul, sepertinya tangannya sedikit meninju ke depan dan mendarat di punggung kultivator. Orang itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghindar atau mendeteksi pukulan ini. Dia gemetar dan muncul suara menggema dari tubuhnya. Sebuah kekuatan yang kuat menyerbu tubuhnya, menyebabkan tulang-tulangnya hancur inci demi inci. Kemudian tubuhnya meledak. Setelah meraih jiwa asal orang ini, Wang Lin menghilang. Mata kultivator Nirvana Scryer tahap tengah memerah dan dia berteriak. Bentuk formasi. Namun saat dia berteriak, ekspresinya berubah. Dia berbalik, membuka mulutnya dan memancarkan sinar merah. Ada pedang panjang di dalam sinar merah, dan itu mengeluarkan peluit saat itu ditembakkan ke depan. Ada ribuan fragmen jiwa yang berasal dari pedang. Teriakan sedih dari jiwa-jiwa membuat pedang terbang mencapai puncaknya. Pedang ini sangat bagus. Suara dingin datang dari segala arah. Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan di depan kultivator Nirvana Scryer tahap pertengahan. Mengulurkan tangan dan langsung tumbuh ke lengan dewa kuno. Dia meraih pedang terbang dan menariknya kembali. Kultivator Nirvana Scryer tahap pertengahan mengeluarkan rintihan dan wajahnya menjadi pucat. Pedang terbang ini adalah harta hidupnya, dan sekarang Wang Lin telah memutuskan hubungannya dengan itu, dia terluka parah. Namun dia merasakan kepanikan yang mengalahkan semua ini. Untuk dapat dengan mudah mengambil harta hidupku. Orang ini, apa sebenarnya tingkat kultivasinya? Penggarap Nirvana Scryer tahap pertengahan ini terkenal bahkan di wilayah pembantaian. Martabatnya bahkan lebih tinggi dari Yu Fei. Namun pada saat ini, dia sangat ketakutan, terutama saat dia ingat bagaimana Yu Fei telah melarikan diri kembali ke wilayah pembantaian, tetapi masih terbunuh oleh tangan raksasa yang datang melalui pusaran. Mengingat hal ini membuat kulit kepalanya mati rasa. Tanpa ragu, dia dengan cepat mundur dan mengeluarkan banyak batu giok dan dia berteriak. Meledak! Semua giok ini meledak, membentuk dampak yang kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah mengambil pedang terbang, Wang Lin menyerbu keluar tanpa ragu. Ledakan semua batu giok itu tidak berpengaruh padanya. Kultivator Nirvana Scryer tahap pertengahan terkejut saat Wang Lin mendekatinya. Dua jari Wang Lin membentuk pedang dan dia menekannya di antara alis kultivator Nirvana Scryer tahap tengah. Dengan keras, tubuh kultivator Nirvana Scryer itu runtuh. Jiwa asalnya dipaksa keluar oleh Wang Lin, dan sebelum dia bisa melarikan diri, itu ditangkap oleh Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin akhirnya merasakan perubahannya sendiri. Itu bukan bahwa kultivator Nirvana Scryer tahap pertengahan terlalu lemah, hanya saja dia telah tumbuh cukup kuat untuk berdiri di antara yang kuat. Adapun King Sui, saat dia tertawa, dia melesat menuju menara di pusat wilayah pembantaian. Saat dia mendekat, pria tua berjubah hitam yang duduk di dalam menara tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi suram. Sebagai wakil tuan wilayah dari wilayah pembantaian, dia bergetar. Tanpa ragu, tubuhnya dibagi menjadi dua pria tua berjubah hitam yang identik. Salah satu darinya melambaikan tangan dan celah muncul di kekosongan. Ada pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mengeluarkan suara mendesis di sekitar tepi celah ini. Setelah merobek celah, salah satu dari mereka masuk ke dalamnya. Yang lain mengeluarkan dengusan dingin saat dia berubah menjadi embusan angin hitam dan menyerbu keluar dari menara. Angin hitam terbang sangat cepat, dan pria tua berjubah hitam itu muncul di hadapan King Sui dengan ekspresi suram. Dia berteriak, "Tuan, kamu mendorong kami terlalu jauh." Ada kilatan kedinginan di mata King Sui. Tangan membentuk segel, dan tanpa ragu, dia melambaikan tangannya. 8 naga hitam muncul dan menyerang pria tua itu. Pada saat yang sama, tubuh King Sui berkedip dan tiba di sebelah menara. Tangannya membentuk segel saat ia mendorong mereka keluar dan dengan tenang berkata, "Segel es surga dan bumi." Dalam sekejap, asal King Sui diaktifkan dan rasa dingin yang kuat menyebar dari tubuhnya. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan segera berubah menjadi kristal es. Suara letusan bergema saat semua kristal es runtuh dan sinar cahaya biru keluar. Cahaya biru ini menyapu wilayah pembantaian. Seolah-olah dunia telah berubah warna, dan seluruh wilayah pembantaian berubah menjadi biru. Seolah-olah semua bagian yang menghubungkan ke wilayah pembantaian telah disegel. King Sui berjalan keluar dari cahaya biru, dan dengan ujung tangan kanannya, menara runtuh menjadi debu. Di dalamnya ada retakan, dan di dalamnya ada pria berjubah hitam. Setengah dari tubuh pria tua ini telah memasuki kehampaan, tetapi pada saat ini, dia berjuang melawan sejumlah besar cahaya biru. Namun sekarang sekeras apapun dia berjuang, dia tidak bisa pergi melalui celah itu. King Sui mendekat dan mengulurkan tangan. Dia segera menarik pria tua itu keluar dari celah. Sama seperti King Sui menarik pria tua itu keluar, ada kilatan kedinginan di matanya. Dia segera melompat dan menarik pria tua itu untuk menghalangi punggungnya. Tepat pada saat ini, 2 sinar ungu terbang keluar dari tanah. Salah satu dari itu melesat ke arah Wang Lin, yang lain menembus pria tua itu. Mata pria tua itu terbuka lebar dan tubuh serta jiwa asalnya dihancurkan oleh sinar ungu yang dimaksudkan untuk King Sui.
Sinar ungu terang, menekan cahaya biru yang menyegel dunia. Niat membunuh muncul di mata King Sui dan sinar merah muncul di jari telunjuknya. Ji Realm-nya telah pulih sedikit, dan itu bertabrakan dengan sinar ungu. Sebuah ledakan keras bergema dan sinar ungu terpaksa redup. Itu kemudian berubah menjadi seseorang. Itu adalah seorang pria parubaya dengan rambut ungu, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku adalah tuan wilayah pembantaian Ling Yunzi. Ji Realm, jadi milik istriku ada di tanganmu. King Sui terpaksa mundur beberapa langkah saat dia menatap pria itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. King Sui adalah mantan dewa surgawi dari alam surgawi guntur. Rumor mengatakan bahwa setelah kebangkitannya, kultivasinya belum pulih. Meskipun dia masih sangat kuat, aku memiliki harta semi nirvana. Meskipun sudah rusak, cukup bagiku untuk melawannya. Membunuh King Sui akan menjadi pencapaian besar. Pria berambut ungu mengeluarkan dengusan dingin dan menciptakan kabut ungu dalam jumlah besar. Saat ia maju, 6 klon muncul dan juga menerjang King Sui. Wilayah pembantaian memiliki harta semi nirvana. Meskipun rusak parah, itu masih cukup kuat. Itu diberikan oleh tetua dari aliansi kepada tuan wilayah pertama dari wilayah pembantaian untuk digunakan sebagai harta perlindungan. Saat kabut ungu menyebar, King Sui menerjang masuk ke kabut yang dipenuhi dengan niat membunuh. Gemuruh datang dari dalam kabut ungu saat King Sui memulai pertempurannya dengan pria berambut ungu. Keduanya memiliki Ji Realm, dan aura dingin menyelimuti kabut ungu. Adapun Wang Lin, ekspresinya dingin dan setiap kali dia bergabung dengan dunia, dia akan membunuh seseorang. Pada saat ini, dia baru saja keluar dari kekosongan. Tetapi dia mengangkat kepalanya dan matanya menyusut. Dia melihat sinar ungu datang dari tempat King Sui berada. Sinar ungu ini terlalu cepat, dan apa yang membuat hati Wang Lin tenggelam adalah dia merasakan sepotong Ji Realm di sana. Ji Realm. Tanpa ragu, Wang Lin mundur saat cahaya ungu mendekat. Pada saat yang sama, mengulurkan tangan dan bintang dewa kuno di antara alisnya mulai berputar. Segera, sinar cahaya berkumpul di tangan Wang Lin. Senjata klan kerajaan, tombak pembunuh dewa. Cahaya mengembun sangat cepat dan tombak muncul dalam sekejap. Panjangnya tidak 1000 kaki kali ini, hanya seukuran tombak biasa. Wang Lin mengambilnya dan tanpa ampun melemparkannya. Itu bertabrakan dengan sinar ungu dalam sekejap. Ada ledakan keras yang menggema di seluruh dunia dan gelombang kejut yang tak terlukiskan menyebar. Beberapa kultivator tidak dapat menghindar cukup cepat, sehingga tubuh mereka segera runtuh, menyebabkan kematian mereka. Tombak pembunuh dewa tidak rusak sama sekali. Itu hanya redup sedikit, dan kembali ke Wang Lin. Senjata dewa kuno kerajaan bisa menahan tingkat Ji Realm ini. Mata Wang Lin bersinar saat tombak di tangannya perlahan menghilang. Sayangnya, dengan kultivasiku saat ini, aku hanya bisa membuat ilusi. Tombak yang asli ada bersama Tuo Shen. Saat Wang Lin mundur, dia menghilang dengan cepat. Saat dia muncul kembali, dia berada di belakang seorang kultivator wilayah pembantaian dan jarinya meraih. Ada kurang dari 100 kultivator tersisa. Tak satu pun dari mereka memiliki kultivasi yang lemah. Mereka berkelompok dan semuanya membuat segel tangan. Mereka semua berteriak bersama dan kemudian seluruh wilayah pembantaian bergetar. Dari bangunan pedang besar, 11 di antaranya langsung runtuh. 11 sinar terbang keluar dan menyatu ke dalam kekosongan saat mereka meneriakkan. Sesaat kemudian, sosok Wang Lin muncul dari kehampaan dengan 11 sinar mengejarnya. Itu terlalu cepat untuknya, jadi itu mendekati Wang Lin dalam sekejap. Ada pedang perak di dalam masing-masing dari 11 sinar, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Masing-masing dari 11 pedang ini dibuat dari logam surgawi oleh tuan wilayah pertama. Setelah dimurnikan di wilayah pembantaian selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi senjata pembantaian yang tiada banding. 11 pedang mengejar Wang Lin mengeluarkan tangisan sedih jiwa-jiwa orang yang terbunuh oleh wilayah pembantaian. Jiwa-jiwa ini melingkari sinar cahaya dan mengejar Wang Lin untuk melahapnya. Pedang yang bagus. Ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin. 11 pedang ini memang sangat bagus, terutama saat menganggap itu semua ditempa sekitar periode waktu yang sama dan semua mengalami jumlah pemurnian yang sama. Masing-masing mulai menunjukkan tanda-tanda membentuk roh harta sendiri. Jika bisa mengumpulkan itu semua dan memadatkannya, hasilnya akan beberapa kali lebih kuat dari 4 pedang yang dibuat Ling Tianho. Jika aku bisa mengambil 99 pedang, bahkan jika kultivasiku tidak sebanding dengan Ling Tianho, aku tetap bisa melawan karena harta ini. Mata Wang Lin menyala dan dia menjilat bibirnya. Wilayah pembantaian ini memang memiliki banyak harta. Ratusan pikiran melintas di benak Wang Lin. King Sui sebenarnya tidak membutuhkan bantuannya. Dia memintanya untuk datang memberinya kesempatan untuk bisa merampok wilayah pembantaian. King Sui melakukan ini untuk membayar Wang Lin atas apa yang dia lakukan di kehampaan. Tepat pada saat ini, 3 orang terbang keluar dari 100 atau lebih kultivator di dekatnya. Di antara 3 orang, 2 dari mereka berada di tahap pertengahan Nirvana Scryer. Orang ketiga adalah pria tua dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi, tahap akhir Nirvana Scryer. Pria tua ini tidak melangkah maju saat Wang Lin dan King Sui muncul. Sebagai gantinya,
dia bersembunyi dengan hati-hati dan hanya mengungkapkan dirinya sekarang. Saat mereka muncul, pria tua itu membuka tasnya dan 4 labu giok putih keluar. Keempat labu ini sangat jernih dan halus. Saat itu muncul, pria tua itu menunjuk ke depan. Keempat labu mulai berputar di depan pria tua itu dan berhadapan dengan Wang Lin. Aku meminta labu surgawi yang berharga untuk membunuh orang ini. Saat pria tua itu berbicara, keempat labu bergetar dan kabut putih keluar dari itu. Kabut membentuk bayangan 4 wanita cantik, dan mereka terbang menuju Wang Lin. 2 kultivator lainnya di samping pria tua itu menggunakan mantra dan harta mereka sendiri. Salah satu mengenai dahi mereka sendiri dan inti hitam terbang dari antara alis mereka. Inti berputar dan mengeluarkan aura menakutkan saat kultivator berteriak, air 10.000 tuan. Inti berkedip dan segera berubah menjadi air hitam dan mengembang. Dalam sekejap, itu menutupi setengah area di laut yang mengamuk yang menyapu Wang Lin. Kultivator terakhir memancarkan cahaya darah dalam jumlah besar dan kulitnya tertutup garis darah. Penampilannya sangat ganas. Tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke depan dan berteriak, jaring darah surgawi. Ini menyebabkan bunyi bergema di dalam tubuhnya, dan garis-garis darah itu keluar dari tubuhnya. Jaring darah besar ini terbang menuju Wang Lin. Mereka bertiga telah menggunakan mantra dan harta yang paling kuat. Mereka melancarkan serangan gila, memanfaatkan momen saat Wang Lin diserang oleh 11 pedang. Mereka bertiga bukan satu-satunya yang menyerang. Hampir 100 kultivator yang tersisa semuanya mengaktifkan energi asal mereka dan melancarkan serangan ke Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia menyeringai sebelum meludahkan benda. Ini adalah cap penyegel 18 neraka. Saat cap muncul, auman keluar dari dalam seperti badai. Wang Lin menunjuk dengan tangannya. Titik ini seperti mantra membuka segel yang membuka 18 lapisan neraka dan memungkinkan jiwa-jiwa yang marah keluar. Wang Lin berteriak, Magic Arsenal. Dalam sekejap, fragmen jiwa yang tak terhitung memenuhi dunia dan menyerang sekitarnya. Yang paling mencolok adalah jiwa leluhur darah yang mengeluarkan auman di dunia. Karena Wang Lin telah berperan sebagai Magic Arsenal, dia tidak lagi memperhatikan mereka. Yang dia fokuskan adalah 11 sinar kristal mengejarnya. Tubuhnya berkedip. Alih-alih pengisian maju, dia mundur. Saat dia melakukannya, dia mengulurkan tangan dewa kuno dan meraih sinar. Saat dia meraihnya, dia merasakan sakit dari tangannya. Kilatan dingin muncul di matanya dan energi asalnya serta kekuatan dewa kuno melonjak. Dia tanpa ampun meremas tetapi terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa menghancurkan cahaya kristal. Sebaliknya, ini menyebabkan serangan balik tajam dari cahaya kristal. Puluhan ribu jiwa terbang dengan ekspresi suram dan mencoba melahap Wang Lin. Aku punya banyak mantra yang berhubungan dengan jiwa. Hanya puluhan ribu jiwa yang berani kurang ajar di hadapanku. Rasa dingin di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan guntur. Jiwa asalnya adalah naga guntur kuno yang mengendalikan guntur langit. Sebuah pusaran muncul di antara alis Wang Lin dan jiwa asalnya terbang keluar, mengungkapkan jiwa naga guntur kuno. Itu mengaum gemuruh. Dunia bergetar dari raungan ini, dan sejumlah besar guntur berkumpul dari segala arah. Dalam sekejap, wilayah pembantaian berubah menjadi neraka guntur. Gemuruh yang memekakan telinga bergema di seluruh dunia. Keributan memasuki telinga para kultivator dan bahkan menarik perhatian 2 orang yang bertarung dalam kabut ungu. Tatapan King Sui dipenuhi dengan kekaguman, sedangkan tatapan pria berambut ungu itu suram. Petir yang tak berujung memenuhi daerah itu. Deru gemuruh membuatnya tampak seperti semua guntur di dunia telah berkumpul dan harus tunduk pada Wang Lin. Sebuah petir melintas ke arah cahaya kristal di tangannya. Itu seperti Wang Lin memegang guntur dunia yang menarik semua guntur. Kamu, hasilkan untukku. Wang Lin meraung. Puluhan ribu jiwa dari cahaya kristal tidak lagi mengungkapkan ekspresi ganas sekarang, dan sebaliknya dipenuhi dengan panik. Saat guntur yang tak berujung berkumpul, itu semua mengungkapkan ekspresi menyerah. Cahaya kristal runtuh dan kemudian pedang 7 kaki perak muncul di tangannya. Puluhan ribu jiwa di sekitarnya semuanya memasuki pedang. Ada 9 yang diukir di tubuh pedang. Itu mengeluarkan dengungan saat itu menghasilkan untuk Wang Lin.